Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 219. Dev menutup matanya, dan tubuhnya mulai bergerak perlahan, dan dengan gerakan Dev, orang-orang di sekitarnya juga mulai bergerak, menghalangi bayangan yang bergegas untuknya. Setiap orang melakukan aksinya masing-masing, tidak ada yang berani malah saat ini adalah momen hidup dan mati. Dan kompas Yanik ditangguhkan di atas kepala semua orang, dan sinar cahaya yang tak berujung menyinari mereka, yang memungkinkan semua orang untuk sementara melarikan diri dari gangguan Yinki. Seiring dengan gerakan lambat Dev, dia benar-benar berjalan ke koridor tempat dia melarikan diri barusan. Anda harus tahu bahwa tempat ini paling berawan dan memiliki bayangan paling gelap. Bayangan hitam keluar dari rumah di kedua sisi, yang membuat Sarah dan yang lainnya langsung merasakan tekanan. Idiot ini, dia berhasil melarikan diri dari sana, dan sekarang dia masuk lagi. Melihat Dev sedang berjalan menuju koridor, Yanka mau tidak mau mengutuk. Tepat ketika semua orang tidak tahan lagi, mata Dev tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya keluar dari mata Dev. Kedua sinar cahaya ini menuju ke kedalaman koridor, dan semua orang melihat sosok merah cerah muncul di kedalaman koridor. Wajah potret itu ganas, dan ada pedang tajam yang tertancap di tubuhnya. Saya tidak tahu siapa yang memahatnya, tetapi sangat jelas. Patung itu adalah tempat mata dari formasi itu, dan itu perlu dihancurkan. Kata Dev dengan keras. Kalau begitu hancurkan dia. Setelah Liu Tua selesai berbicara, tubuhnya melonjak, dan beberapa nyala api melambai dari tangannya. Tetapi tepat ketika Liu Tua hendak mendekati patung humanoid itu, hembusan energi yin yang sangat besar tiba-tiba mengalir, menelan Liu Tua dalam sekejap. Dengan mata tajam dan tangan cepat, Dev melangkah maju dan meraih Liu Tua, dan langsung menariknya kembali. Sebagai tempat pembentukan mata, mustahil untuk mendekatinya dengan mudah. Mata tajam dan tangan cepat, Dev melangkah maju dan meraih Liu Tua, dan langsung menariknya kembali. Kalian blokir di sini, biarkan aku yang datang. Setelah Dev selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya bersinar terang, dan suara nyanyian naga terdengar. Segera seekor naga emas muncul, dan tiba-tiba bergegas menuju Yinki di depannya, dan naga emas itu menghilang dalam sekejap. Dan tubuh Dev mengikuti dari belakang, bergegas ke Yinki yang besar. Yang lain berjuang untuk menahan serangan bayangan hitam itu. Sekarang sosok Dev menghilang ke Yinki yang besar, tidak ada yang tahu apakah Dev akan berhasil atau tidak. Tapi sekarang mereka hanya bisa menunggu Dev menghancurkan mata formasi. Dev bergegas ke Yinki yang besar, dan langsung merasakan tekanan besar. Dari Yinki, telapak tangan besar perlahan menekan ke arahnya. Melihat ini, Dev sama sekali tidak peduli dengan telapak tangan besar itu, tetapi memegang pedang pembunuh naga di tangannya, mengerahkan kekuatan naga secara ekstrim. Segera, pedang pembunuh naga di tangannya langsung memotong cahaya pedang yang terang, dan tiba-tiba menuju patung itu. Boom! Pedang ini menebas patung itu dengan keras, menyebabkan ledakan besar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya berosilasi pada patung itu. Meskipun tidak pecah, Dev sangat senang. Lakukan lagi. Dev tahu bahwa patung itu pasti akan hancur dalam satu pukulan lagi, dan formasi kematian akan hancur. Tapi tepat ketika Dev hendak mengayunkan pedangnya lagi, telapak tangan besar itu sudah ditekan. Dev hanya merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah seluruh pegunungan Kunlun menekannya. Tubuhnya jatuh dengan cepat, membentur tanah dengan keras, dan sedikit darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dev ingin bangun, tetapi menemukan bahwa tubuhnya sangat hancur sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Mendengarkan suara pertempuran yang terus-menerus, Dev tahu bahwa Sarah dan yang lainnya tidak akan bertahan lama. Apa? Dev membuka matanya lebar-lebar, berteriak keras, dan menggertakkan giginya dan bangkit perlahan. Dev berdiri dengan enggan dengan tubuhnya yang membungkuk, dan pedang pembunuh naga di tangannya ditekan dengan kuat ke tanah, menopang tubuhnya. Meskipun dia berdiri, dalam posisi ini, Dev sama sekali tidak bisa mengayunkan pedangnya. Melihat patung di depannya, tubuh Dev bersinar terang, dan dia tiba-tiba bergegas. Dev berencana untuk memukul patung itu dengan keras, menghancurkannya. Boom! Tubuh Dev bertabrakan dengan patung itu. Bang! Patung itu roboh, lalu hancur berkeping-keping. Dengan hancurnya patung tersebut, aula dan koridor yang awalnya gelap dan dipenuhi kesuraman tiba-tiba menjadi lebih terang. Yinki menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan bayangan hitam itu juga menghilang dalam sekejap.
Sarah dan yang lainnya buru-buru menatap Dev, dan menemukan bahwa Dev terbaring di tanah, ternganga-ngah. Dan Yanka di aula utama melihat hilangnya Yinki secara tiba-tiba, wajahnya penuh kejutan. Mungkinkah anak itu benar-benar gila? Yanka mengerutkan kening, dan membawa orang ke dalam terowongan. Tuan Chen, apakah Anda baik-baik saja? Sarah membantu Dev berdiri. Tidak masalah. Dev menggelengkan kepalanya. Apa ini? Liu Tua menemukan bahwa meskipun patung yang runtuh itu rusak, ada sesuatu yang bersinar. Dev melihat ke atas, membuang kerikil, dan menemukan bahwa ada mumi di dalam patung itu. Mumi itu adalah seorang wanita dengan ekspresi ganas, persis seperti patung itu. Apalagi mumi itu memakai pakaian kuno, dan sepertinya sudah ada untuk waktu yang lama. Dan cahaya yang bersinar itu adalah 3 batu permata hijau zamrud di dada mumi itu. Permata itu mengandung banyak energi langit dan bumi. Ketika Dev mengambil permata itu, dia segera merasakan relaksasi di tubuhnya, dan kekuatan spiritual yang dikonsumsi terisi kembali dalam sekejap. Semua orang juga merasakan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertarungan sengit tadi hampir membuat semua orang kelelahan, tapi sekarang mereka semua merasa sangat santai. Dev memegang permata itu, dan dengan pikiran, sebuah pesan langsung muncul dalam tulisan suci tanpa kata di benaknya. Batu kristal surgawi. Batu roh kuno, sejenis batu kristal yang ada di dunia surga dan manusia. Melihat informasi itu, Dev sangat terkejut. Jenis batu ini sebenarnya ada di dunia surga dan manusia, tetapi mengapa muncul di sini? Mungkinkah istana Narcissus masih terhubung dengan alam surgawi? Dev juga mengambil 2 kristal hitam lainnya dari mumi, dan kemudian mengamati mumi dengan hati-hati. Meski mumi itu sudah ada selama bertahun-tahun, wajahnya masih bisa dikenali secara samar, seharusnya seorang wanita berusia 30-an dengan penampilan yang bagus. Tapi melihat ekspresi ganas itu, sepertinya ketika dia masih hidup, dia terkurung di dalam patung. Dev sedikit bingung, bagaimana mungkin ada kristal dari dunia surga dan manusia di mumi ini? Mungkinkah wanita ini berasal dari dunia surga? Bagaimana dia bisa mati di istana Narcissus dan dijadikan mata formasi? Bagaimana istana Narcissus ini jatuh? Melihat runtuhan istana Narcissus, itu sangat terawat, dan tidak ada bekas pertempuran, mengapa sekte sebesar itu menghilang begitu saja? Segala macam pertanyaan mengganggu Dev, tetapi Dev tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dev menemukan batu untuk mumi, membangun kuburan, dan menguburkannya. Kemudian dia berjalan ke Yannick dengan 3 kristal hitam dan berkata, "Aku akan memberimu 1, ini berguna untuk kultivasi." Yannick mengambil kristal hitam dan merasakan udara langit dan bumi memancar dari kristal hitam. Langsung berenergi. Ini membuat Yannick sangat terkejut, meskipun dunia tersembunyi juga memiliki banyak sumber daya dan banyak jenis batu permata, dia belum pernah melihat batu ajaib seperti itu. Nona Liu, aku akan memberimu 1. Dev memberi Sarah 1, memungkinkan Sarah pulih dengan cepat. Bagaimanapun, dia mampu menembus mata formasi ini, semua usaha dilakukan oleh Dev, tapi Dev tidak menelan batu kristal hitam ini sendirian. Adapun Liu Tua itu, dia adalah anggota sekte pembakaran surgawi. Dev masih tidak yakin apakah dia benar-benar telah mengubah caranya, jadi tidak mungkin bagi Liu Tua untuk mendapatkan batu kristal surgawi. Liu Tua juga memiliki pengetahuan diri dan tidak berani berharap. Sebaliknya, Yanka memandangi batu-batu kristal surgawi hijau zamrud, matanya penuh panas. Setelah mengedipkan mata pada orang-orangnya sebentar, Yanka berjalan menuju Dev. Dev, harta di reruntuhan istana Narcissus bukan milikmu, jadi mengapa kamu memenuhi syarat untuk mendistribusikannya? Dan kamu harus tahu bahwa faksi Gunturku memiliki orang terbanyak, dan kami berkontribusi paling banyak. Jika kami tidak menarik bayangan itu, kamu pasti sudah mati sekarang. Yanka memandang Dev dengan sangat tidak puas dan berkata, "Apa maksudmu?" Dev bertanya, "Apa maksudku? Kamu harus memberiku salah satu dari 3 permata ini." Yanka memiliki sikap mendominasi, sepertinya dia meminta permata, itu jelas merupakan ancaman. Melihat penampilan Yanka, Dev mau tidak mau mencibir. Tetapi Sarah mengerutkan kening, "Yanka, apakah Anda menginginkan wajah? Baru saja Tuan Chen meminta Anda untuk bekerja sama, tetapi Anda tidak setuju. Sekarang kami mendapatkan permata itu, Anda datang ke sini tanpa malu untuk memintanya?"
Bagaimana orang tuamu mendidikmu? Apakah mereka mengajarimu untuk tidak tahu malu? Sarah pasti kesal, jadi kata-katanya sangat tajam. Apa katamu? Yanka sepertinya ditusuk ke tempat yang sakit, wajahnya menjadi marah, dan napasnya mulai naik. Apa? Apa aku salah? Baru saja kamu datang ke sini tanpa malu-malu untuk meminta permata, padahal kamu tidak membantu. Tuan Chen menghancurkan mata formasi, dan dia menyelamatkan banyak orang. Tidak masalah jika Anda tidak berterima kasih padanya, tetapi kamu bahkan datang ke sini untuk meminta permata, sungguh tidak tahu malu. Sarah menjadi semakin marah saat dia berbicara, mengutuk Yanka, sama sekali tidak takut padanya. Kamu mencari kematian? Yanka sangat marah, dan menampar Sarah dengan satu telapak tangan. Sarah sama sekali bukan lawan Yanka, tapi dia tidak panik sama sekali saat menghadapi serangan Yanka. Tepat ketika Yanka bergerak, Yannick di samping bergerak. Yannick langsung meraih pergelangan tangan Yanka, dan berkata dengan acuh tak acuh, Yanka, saya pikir Nona Sarah benar. Saya baru saja memberi Anda kesempatan untuk bergabung, tetapi Anda tidak setuju. Sekarang kamu ingin mengambil apa yang telah kita dapatkan dengan susah payah. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Jika Anda berpikir bahwa sekte Guntur Anda memiliki banyak orang dan kuat, Anda bisa mencobanya. Dalam kasus memburuk, Anda akan mati, dan tidak ada yang bisa keluar dari reruntuhan ini. Kata-kata Yannick membuat Yanka cemburu, jadi dia hanya bisa menarik tangannya, meskipun dia tidak mau, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika hanya Dev yang merupakan 3 orang, Yanka tidak akan takut sama sekali, tetapi dengan tambahan Yannick dan yang bawahannya, Yanka pasti kalah. Terlebih lagi, dia tidak ingin berkonflik dengan faksi bintang terbang, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskannya setelah dia pergi. Setelah jeda singkat, semua orang terus berjalan melewati koridor dan berjalan mundur. Dengan pendalaman terus-menerus, Dev mulai merasakan nafas mata air regenerasi. Tampaknya mata air regenerasi mengalir dari reruntuhan ini. Setelah berjalan agak jauh, gerbang batu melengkung yang terbentuk secara alami muncul. Gerbang batu itu sangat tebal, dan ada banyak bekas pahatan di atasnya, seharusnya diperbaiki nanti. Di atas gerbang batu, 3 karakter istana Narcissus masih terlihat jelas, bahkan setelah ratusan tahun, semuanya masih utuh. Sekte yang aneh, mengapa kamu membangun gerbang di sini? Mungkinkah aula yang kita masuki di depan kita bukan istana Narcissus? Sarah melihat ke gerbang batu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aula utama yang kita masuki juga milik istana Narcissus, tetapi sebenarnya belum memasuki istana Narcissus. Itu adalah aula depan sekte. Di masa lalu, banyak sekte akan mendirikan aula di depan, tempat mereka akan mengajar pelajaran dan menjamu tamu. Orang di luar sekte tidak akan diizinkan memasuki lokasi utama sekte, untuk mencegah beberapa rahasia sekte ditemukan. Sekarang seharusnya ada sekte dengan desain ini, tidak mengherankan. Yannick menjelaskan kepada Sarah. Setelah mendengar penjelasan Yannick, Sarah akhirnya menyadari bahwa banyak ruangan di kedua sisi koridor seharusnya digunakan untuk kamar tamu saat itu. Orang-orang ini tidak akan diizinkan untuk tinggal di dalam sekte tersebut. Ini juga merupakan tindakan defensif untuk mencegah orang berpikiran buruk tentang sekte tersebut. Ini adalah istana Narcissus yang asli. Sepertinya yang baru saja kita temui hanyalah makanan pembuka, dan bahaya yang sebenarnya belum datang. Melihat gerbang batu yang berat, Liu Tua berkata dengan sedikit ngeri. Dev juga tahu bahwa bahaya sebenarnya ada di dalam istana Narcissus. Seperti formasi yang baru saja dia temui di aula utama, itu seharusnya hanya pukulan kecil. Pergi dan buka pintunya. Pada saat ini, Yanka melambaikan tangannya dan mengarahkan 2 murid guntur untuk mendorong gerbang batu menjauh. Jangan dorong, gerbang batu ini aneh. Dev memblokirnya. Itu hanya gerbang batu, apa yang aneh tentang itu? Apakah kamu ingin membukanya sendiri, dan kemudian kamu dapat membagikan harta apapun di dalamnya karena gerbang batu yang kamu buka? Kamu sangat licik, jangan bermain di depanku. Yanka mendengus dingin, lalu berkata kepada 2 murid sekte Guntur. Pergi dan singkirkan batu itu, abaikan saja dia. 2 murid sekte Guntur berjalan ke gerbang batu, melihat ke gerbang batu yang berat, dan mendorongnya. Seharusnya sangat mudah bagi 2 orang dengan kekuatan Shangdi setengah langkah untuk membuka pintu batu, tetapi mereka mencoba yang terbaik, dan pintu batu itu tidak bergerak sama sekali. Sampah,
Tidak bisakah kalian mendorong pintu batu itu? Melihat ini, Yanka mengumpat dengan keras. Yanka, apakah murid-murid sekte gunturmu belum makan? Atau biarkan orang-orangku saja yang membukanya? Yannick memandang Yanka dengan setengah tersenyum dan bertanya. Yanka merasa telah dipermalukan, jadi dia hanya bisa meneriaki kedua murid sekte guntur dengan keras, jika kamu tidak bisa membuka gerbang batu itu, kamu harus menebusnya dengan kematian, sungguh memalukan. Ketika dua murid sekte guntur mendengar ini, mereka hanya bisa menggunakan semua kekuatan di tubuh mereka, dan mereka menembak ke gerbang batu satu demi satu, dan pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di gerbang batu. Garis-garis cahaya berkedip, jelas bahwa formasi telah diletakkan di gerbang batu, yang membuat gerbang batu itu sangat berat dan tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba, dua api biru muncul, dan kedua murid guntur berjuang untuk mendorong pintu batu, tetapi tubuh mereka terbakar. Apa? Melihat tubuh mereka terbakar, kedua murid sekte guntur mulai berteriak dan menampar api di tubuh mereka, tetapi semakin banyak mereka menampar api, semakin keras mereka terbakar. Melihat hal tersebut, Yanka bergegas maju memanggil bawahannya untuk memadamkan api. Beberapa master mantra sekte guntur mencubit formula, dan semburan air sepertinya jatuh dari langit, langsung berdampak pada dua murid sekte guntur yang sedang terbakar. Tapi tidak peduli apa, api biru tidak padam, sampai dua murid sekte guntur dibakar menjadi abu, api secara bertahap menghilang. Melihat jejak di tanah, mata Yanka penuh amarah, dia telah kehilangan beberapa bawahannya sebelum memasuki istana Narcissus. Tuan Chen dengan baik hati mengingatkan Anda barusan, tetapi dia diabaikan olehmu. Sekarang lihat sendiri akibatnya, mereka langsung dibakar sampai mati. Sarah berkata dengan sombong. Ketika Yanka mendengar ini, dia semakin marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia mendengarkan bujukan Dev barusan, kedua bawahannya mungkin tidak akan mati. Sebenarnya ada formasi di gerbang batu. Sepertinya istana Narcissus benar-benar tidak sederhana. Yannick melihat formasi di gerbang batu dan berkata sambil menghela nafas. Kalian pelajari dan hancurkan formasi ini. Yanka memerintahkan beberapa master sihir dari sekte guntur untuk menghancurkan formasi di gerbang batu. Lagi pula, Dev mematahkan formasi di depan, yang sudah membuat sekte guntur mereka sangat malu. Sekarang jika faksi guntur merusak formasi di gerbang batu, itu dapat dianggap sebagai menyelamatkan muka, dan setelah masuk, Yanka akan memiliki suara dalam pembagian harta karun. Beberapa master sihir melangkah maju dan mempelajari formasi di atas dengan hati-hati, tetapi mereka tidak berani menyentuhnya dengan ringan, mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Setelah melihatnya lama, seorang lelaki tua berkata kepada Yanka, Tuan muda kedua, ini untuk menentukan alam semesta, itu adalah formasi aneh kuno, bahkan jika itu adalah jarum yang melemparkan formasi, jika itu merusak formasi, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Itu harus mencabut jarumnya. Dan ada formasi pembunuhan dalam formasi ini. Selama kamu menghancurkan formasi dengan paksa, kamu akan dibakar sampai mati oleh api spiritual seperti sebelumnya. Sangat kuat. Yanka mengerutkan kening. Kalau begitu, bisakah kamu menghilangkan formasi ini? Ya, saya telah mempelajari formasi semacam ini, dan itu bisa dipatahkan, tetapi akan memakan waktu lama. Kata orang tua itu. Berapa lama? Yanka terus bertanya. Satu hari, kita bisa mematahkan formasi ini. Pria tua itu mengulurkan jarinya dan berkata. Yanka mendengar bahwa 1 hari tidak terlalu lama, jadi dia mengangguk dan berkata, kalau begitu cepat hancurkan formasi ini, akan ada banyak hadiah. Setelah mendengar ini, beberapa ahli sihir dari sekte guntur buru-buru bergabung untuk menghancurkan formasi. Formasi yang dibentuk oleh istana Narcissus benar-benar kuat. Aku khawatir aku sendiri bahkan tidak akan bisa menembus formasi ini bahkan dalam sehari. Saya tidak menyangka master dari sekte guntur begitu terampil dalam teknik mereka. Kata Liu Tua dengan sedikit emosi. Tumpukan sampah ini bahkan tidak bisa menghancurkan itu dalam 3 hari, jangan dengarkan kesombongan mereka. Yannick terlihat jijik, dan dia sama sekali tidak menyukai master sekte guntur ini. Ketika Yanka mendengar bahwa Yannick meremehkan faksi guntur mereka, dia sedikit tidak senang, memandang Yannick dan berkata, Yannick, kamu sangat pandai mengeja, sepertinya kamu dapat membukanya dengan lebih banyak waktu kan?
Saya kira kamu bahkan tidak punya metode. Bahkan jika saya melakukan formasi semacam ini, mungkin akan memakan waktu setidaknya 3 hari. Kalian para Master Sekte Guntur berani mengatakan 1 hari, mungkin kalian tidak dapat membukanya dalam 10 hari. Kata-kata Yannick membuat wajah Yanka semakin dingin. Mereka tidak bisa membukanya bahkan dalam sebulan. Formasi semacam ini tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan mereka. Dev juga berbicara saat ini. Adapun Master dari Sekte Guntur, meskipun mereka mengaku sebagai Master, keterampilan mereka tidak bagus sama sekali, jadi mereka menipu orang-orang seperti Yanka. Lagi pula, mereka hanya memiliki setengah pengetahuan tentang keterampilan. Dev, jangan bicara sarkastik di sini, kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menghancurkan formasi ini dalam 1 hari. Yanka meraung pada Dev. Tidak perlu sehari bagiku untuk memecahkan formasi ini, aku hanya perlu 1 menit. Dev tersenyum sedikit. Melihat apa yang dikatakan Dev, Yannick dan Liu Tua juga menatapnya, lagi pula, kedua orang ini juga ahli mantra, dan mereka bisa mengetahui level formasi. Formasi kuno yang begitu cerdik hancur dalam 1 menit, itu hanya lelucon. Meskipun Yanka tidak mengerti, tetapi ketika Dev mengatakan bahwa dia mematahkan formasi dalam 1 menit, dia tidak percaya sama sekali. Berhentilah menyombongkan diri, saya tidak percaya Anda memiliki kemampuan itu. Apakah aku memiliki kemampuan itu atau tidak, lihat saja. Tapi jika aku yang merusak formasi, aku yang akan membagikan harta yang aku lihat setelah membuka gerbang batu itu. Apakah kamu berani membiarkan aku mencoba? Dev bertanya pada Yanka sambil mencibir. Melihat tatapan percaya diri Dev, Yanka ragu sejenak, dia benar-benar takut Dev akan mematahkan formasi dalam 1 menit. Chen yang tampan, jika kamu bisa menghancurkan formasi ini dalam 1 menit, aku tidak ingin harta karun di dalamnya. Yannick berbicara. Dia tahu seni sihir, dan dia tidak percaya bahwa Dev dapat menghancurkan formasi di gerbang batu dalam 1 menit. Meskipun Yannick berkata demikian, Yanka tidak berani berjudi, jadi dia hanya bisa berkata kepada Master Mantra Sekte Guntur yang tergesa-gesa, cepatlah, jangan dipandang rendah oleh orang lain, mengatakan bahwa kamu tidak layak dengan gelar Master Mantra sama sekali. Faktanya, orang-orang tua ini juga mendengar percakapan barusan, pada saat ini, mereka menahan nafas di dalam hati, mereka harus membuka formasi ini dan membiarkan semua orang melihatnya. Tetapi pada saat ini, sebuah cahaya menyala di gerbang batu, dan kemudian ledakan energi yang sangat besar ditembakkan. Seorang lelaki tua tidak dapat mengelak tepat waktu, dan kepalanya langsung terpotong oleh energi yang sangat besar ini. Darah berceceran, dan beberapa lelaki tua lainnya berlumuran darah, semuanya tercengang di tempat kejadian dengan wajah ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Yanka bertanya dengan bingung. Ini, orang tua yang baru saja mengatakan bahwa dia dapat mematahkan formasi dan berhasil dalam sehari, panik dan tidak bisa berkata apa-apa saat ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda tidak akan dapat menembus formasi dalam sebulan. Jika Anda memecahkan formasi dengan cara yang salah, Anda hanya akan memaksa untuk menghancurkan formasi. Apalagi ada formasi pembunuhan di formasi ini. Menghancurkan formasi secara paksa adalah kematian. Sekarang kamu tahu betapa kuatnya formasi itu? Apakah kamu masih berani terus memaksa untuk menghancurkan formasi? Dev berkata dengan tenang. Master mantra yang tergesa-gesa dari faksi Guntur mundur satu persatu, menjauh dari gerbang batu. Kali ini, Yanka sangat marah hingga hampir muntah darah. Dev, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkan formasi dalam 1 menit? Kamu coba saja, aku berjanji, kamu yang akan membagikan harta karun di balik gerbang batu. Yanka mengangguk pada Dev dan berkata, karena formasinya sangat kuat, jika Dev menghancurkan formasi, kemungkinan besar dia akan mati di sini, jadi Yanka setuju. Jika kamu mengatakannya lebih awal, jika kamu setuju lebih awal, gerbang batu itu pasti sudah dibuka sekarang. Dev tersenyum ringan dan berjalan menuju gerbang batu. Tuan Chen, Anda harus berhati-hati. Sarah mengingatkan Dev. Jangan khawatir, aku sangat yakin. Dev tersenyum sedikit, berjalan ke depan gerbang batu, dan dengan ringan menempelkan tangannya ke gerbang batu. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang menahan napas, ingin melihat apa yang akan terjadi pada Dev. Liu Tua dan Yannick juga memperhatikan dengan seksama,
ingin tahu teknik apa yang diandalkan Dev untuk mematahkan formasi dalam 1 menit. Saya melihat tangan Dev memancarkan cahaya keemasan. Satu demi satu cahaya keemasan menembus gerbang batu, dan pola dalam formasi juga mulai memancarkan cahaya keemasan. Tiba-tiba, ada cahaya keemasan, dan aura menakutkan terpancar dari gerbang batu. Dev langsung ditelan oleh aura ini. Setelah yang lain merasakan nafas, tubuh mereka mundur dengan cepat. Hahaha, ini akhir dari berpura-pura memaksa. Kamu memaksa menghancurkan formasi sebentar lagi. Sekarang formasi diaktifkan, kamu pasti akan mati. Yanka tertawa terbahak-bahak. Sarah memandang Dev dengan gugup, tangannya mengepal. Tapi Liu Tua dan Yannick prihatin dengan formasi di gerbang batu. Aura mengerikan barusan tidak ingin terpancar dari formasi pembunuhan. Tiba-tiba, terdengar suara batu-batu besar saling bergesekan, yang membuat sekujur tubuh merinding. Segera setelah itu, saya melihat Dev perlahan mendorong pintu batu terbuka. Aura menakutkan itu tidak membahayakan Dev. Saat gerbang batu didorong terbuka, embusan angin sedingin es muncul dari runtuhan istana Narcissus. Semua orang menggigil tanpa sadar. Angin yang suram ini membuat orang merasa berbulu, seolah-olah tempat ini tidak seperti sekte, tetapi lebih seperti kamar mayat bawah tanah. Namun, Dev mendorong gerbang batu terbuka dalam waktu sesingkat itu, yang mengejutkan semua orang. Tuan Chen, bagaimana Anda melakukannya? Mematahkan formasi dalam waktu sesingkat itu? Liu Tua sangat ingin tahu tentang bagaimana Dev bisa membukanya. Yannick sama penasarannya, melangkah maju dan berkata, Chen tampan, metode apa yang kamu gunakan? Kami tidak melihatmu merusak formasi. Yanka itu juga tercengang saat ini, ingin mendengar apa yang terjadi. Semua orang penuh keraguan tentang Dev yang memecahkan formasi dalam waktu sesingkat itu. Dev tersenyum tipis, menatap Yanka yang sedang mendekatinya, lalu berkata, aku bisa mematahkan formasi begitu cepat. Aku harus berterima kasih kepada Tuan Muda kedua dari Sekte Guntur. Ketika Yanka mendengar ini, dia tertegun. Dia memandang Dev dan berkata, terima kasih. Mengapa berterima kasih padaku? Liu Tua dan yang lainnya juga bingung, mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Dev, dan mengapa itu tidak ada hubungannya dengan menghancurkan formasi dan mengikuti faksi Guntur. Tentu saja saya ingin berterima kasih. Jika Anda tidak membiarkan bawahan Anda secara paksa menghancurkan formasi, mengaktifkan formasi pembunuhan, dan menghabiskan energi dalam formasi pembunuhan, saya tidak akan merusak formasi begitu cepat. Meskipun ada formasi pembunuhan dalam formasi ini, tetapi karena usia, kekuatan formasi pembunuhan juga melemah, dan Anda membiarkan orang-orang Anda dengan paksa menerobos formasi dan mengaktifkan formasi pembunuhan, sehingga energi dalam pembunuhan formasi hampir habis. Dengan cara ini, akan lebih mudah bagiku untuk memecahkan formasi, dan aku tidak perlu khawatir terluka sama sekali. Dev memandang Yanka dengan bangga dan berkata, kali ini, Yanka menjadi idiot, dan wajahnya menjadi lebih jelek daripada makan kotoran. Dia ingin orang-orangnya membuka gerbang batu terlebih dahulu sehingga dia dapat mengambil inisiatif, tetapi dia tidak ingin membuat karpet merah untuk Dev. Ketika Liu Tua dan Yannick mendengar ini, mereka langsung tertawa, tetapi mereka tahu bahwa Dev sengaja memancing kemarahan Yanka. Itu bukan alasan mengapa Dev bisa menembus formasi begitu cepat. Hanya saja Dev tidak mau membicarakannya, dan Dev tidak mau menjelaskannya. Ayo masuk. Dev melihat Yanka sangat marah saat ini, jadi dia sedikit tersenyum, dan ingin memimpin semua orang ke istana Narcissus. Yanka kehilangan pasukannya dan kehilangan jenderalnya, jadi dia hanya bisa mengikuti di belakang. Setelah memasuki gerbang batu, sebuah kotak besar muncul. Ada 18 pilar batu yang ditempatkan di alun-alun. Setiap pilar batu diukir dengan pola naga, dan setiap naga berbeda. Angin sedingin es terus berhembus ke tubuh semua orang, bahkan jika orang-orang ini ahli, ketika mereka merasakan embusan angin sedingin es, mereka tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Di ujung alun-alun, ada tembok batu, dan tidak ada jalan lagi, yang membuat semua orang merasa sangat aneh. Tuan Chen, apa yang terjadi di sini? Apakah istana Narcissus hanya sebesar ini? Melihat tidak mungkin, Sarah bertanya dengan sangat aneh. Dev menggelengkan kepalanya, kesadarannya menyebar, dan dia ingin menembus dinding batu di depannya, tetapi ternyata tidak ada cara untuk menembusnya,
karena memang tidak ada jalan di sini, kecuali dinding batu gunung. Tidak mungkin, apakah istana Narcissus ini hanya sebesar ini? Dev menunjukkan keraguan. Dan bahwa Yanka dan Yannick telah memerintahkan bawahan mereka untuk mencari-cari, berharap menemukan beberapa harta karun. Tapi di alun-alun besar, kecuali 18 pilar batu, tidak ada apa-apa. Kali ini, hampir semua orang kalah dengan ekstrim. Butuh begitu banyak upaya untuk mencapai runtuhan istana Narcissus. Tetapi sangat kecil sehingga bahkan tidak ada harta karun. Apa yang bagus dari reruntuhan istana Narcissus? Hanya ada omong kosong. Aku bahkan kehilangan beberapa orang. Melihat tidak ada harta yang ditemukan, Yanka tidak bisa menahan amarahnya. Seharusnya tidak. Apa mungkin istana Narcissus hanya sebesar ini? Dan tidak ada apa-apa? Yannick juga mengerutkan kening, merasa tidak mungkin. Tuan Chen, apakah Anda memperhatikan bahwa penempatan 18 pilar batu ini tampaknya agak aneh? Sepertinya formasi. Liu Tuo berbisik di telinga Dev. Dev dengan hati-hati melihat pilar batu itu, lalu melangkah maju, dengan lembut membelai pilar batu itu dengan satu tangan. Tepat ketika tangan Dev menyentuh pilar batu, kristal naga di tubuhnya benar-benar bergerak sedikit, dan dia merasakan napas samar keluar dari pilar batu. Segera, kedua mata dari pola berbentuk naga yang terukir di pilar batu mulai bersinar. Melihat pemandangan ini, semua orang menjadi gugup, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan mereka takut beberapa jenis formasi akan tiba-tiba diaktifkan. Dan Dev melihat pola naga yang bersinar, lalu berbalik dan menyentuh pilar batu lainnya. Segera setelah itu, mata pola berbentuk naga di pilar batu juga bersinar. Melihat ini, Dev mulai menyentuh pilar batu dengan tangannya. Ketika Dev menyentuh pilar batu terakhir, seluruh alun-alun telah diterangi oleh cahaya, dan cahaya ini perlahan membentuk naga di udara. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Melihat naga raksasa muncul di udara, semua orang terkejut. Segera setelah itu, seluruh alun-alun mulai bergetar, dan gerbang batu di belakangnya akan segera ditutup. Kali ini, orang-orang ini tidak bisa lari bahkan jika mereka mau. Dev, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencoba membunuh kita semua? Yanka mengutuk Dev. Tapi Dev tidak memperhatikannya sama sekali, tetapi menatap kosong ke arah naga raksasa itu, lalu tubuhnya perlahan melayang, dan akhirnya mengikuti naga raksasa itu untuk menatap matanya. Dev perlahan mengulurkan tangannya, ingin menyentuh naga raksasa itu. Tetapi dengan raungan naga raksasa, kekuatan besar melanda, dan tubuh Dev terlempar seperti daun, tubuhnya membentur dinding batu, lalu jatuh. Tuan Chen. Melihat ini, Sarah bergegas maju untuk memeriksa, dan menemukan ada darah di sudut mulut Dev. Anda harus tahu bahwa tubuh fisik Dev sangat kuat, tetapi dia langsung terluka oleh raungan naga raksasa. Ketika Yanka dan Yannick melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sangat gugup, dan semua orang sangat waspada untuk mencegah naga raksasa menyerang mereka. Getaran di alun-alun menjadi lebih parah, dan 18 pilar batu mulai runtuh satu demi satu, mengirimkan gelombang asap dan debu. Batu-batu itu retak dan terciprat kemana-mana. Untuk sementara, semua orang berusaha menghindar, karena takut tertimpa. Segera setelah itu, naga itu meraung lagi, lalu meluncur turun dari udara. Tubuh naga itu membentur tanah dengan keras, dan seluruh lantai runtuh dalam sekejap. Semua orang hampir terpana, dan melihat ke tengah alun-alun, naga itu menghilang, tetapi lorong bawah tanah yang gelap muncul. Lorong bawah tanah ini sangat dalam ke bawah tanah, tanpa secercah cahaya, seolah-olah mengarah ke lantai 18 neraka. Semua orang melihat ke lorong bawah tanah dan bingung untuk sementara waktu, tidak ada yang berani menjadi yang pertama masuk, karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada orang pertama yang masuk. Dev melihat ke arah lorong, dan kemudian nyala api muncul dari telapak tangannya, menerangi seluruh lorong. Setelah itu, Dev langsung masuk. Karena dia sudah datang, tidak peduli kesulitan apa yang dia temui, Dev tidak akan pernah menyerah. Dev masuk, diikuti oleh Sarah, diikuti oleh Liu Tua. Dan Yannick dan Yanka ada di luar, mereka tidak bisa mengambil keputusan untuk sementara waktu. Naga raksasa yang baru saja muncul membuat mereka sedikit ketakutan. Jika naga raksasa itu ada di lorong ini saat mereka bergegas masuk, mereka bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yannick, kenapa kamu tidak masuk? Yanka memandang Yannick dan bertanya.
Kamu sendiri kenapa tidak masuk? Yannick bertanya balik. Lorongnya sangat kecil. Jika ada formasi mekanisme di dalamnya, kita bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi sebaiknya aku lebih berhati-hati. Kata Yanka. Kamu takut mati, apakah aku tidak takut? Yannick menatap Yanka, lalu melanjutkan, kita tunggu sebentar, jika tidak ada gerakan di dalam, baru kita masuk. Yanka dan Yannick memimpin orang untuk menunggu di luar sebentar, tetapi menemukan bahwa tidak ada gerakan di dalam, jadi mereka memimpin orang satu demi satu. Dan Dev membawa Sarah dan Liu Tua, dan terus berjalan di depan. Meskipun lorongnya tidak besar dan sedikit sempit, untungnya tidak ada bahaya, dan tidak ada formasi mekanisme atau sejenisnya. Tapi segera, ada pertigaan di lorong di depan Dev, dan 3 koridor identik muncul, yang membuat Dev sedikit malu. Jelas, di antara 3 koridor yang identik, salah satunya pasti aman. 2 lainnya sangat berbahaya, tetapi Dev tidak tahu dari koridor ini yang aman. Dev dengan hati-hati mengamati ketiga lorong itu. Tidak ada apapun di dinding batu yang halus, dan bentuknya persis sama ini. Sangat sulit untuk memilih. Tepat ketika Dev dan yang lainnya ragu-ragu, Yannick dan Yanka sudah menyusul. Ketika mereka melihat 3 koridor di depan mereka tertegun sejenak, tidak tahu harus mengambil yang mana. Apa yang harus saya lakukan? Yanka mengerutkan kening dan berkata. Tapi tidak ada yang memperhatikannya, Dev menutup matanya sedikit, dan 3 indera ilahi keluar dari tubuhnya dalam sekejap, dan masuk ke 3 bagian. Hanya saja ketiga bagian itu sangat panjang, meskipun kesadaran spiritual Dev telah menempuh jarak beberapa mil, dia masih belum menemukan perbedaan antara ketiga bagian tersebut. Pada saat ini, Yannick mengeluarkan kompas, menggigit jarinya, dan meneteskan setetes darah ke kompas. Segera kompas itu memancarkan cahaya merah, dan penunjuk di atasnya bergetar hebat. Segera, penunjuk itu perlahan berhenti, dan akhirnya menunjuk ke koridor paling kiri. Melihat ini, Yannick meletakkan kompasnya, tersenyum pada Dev dan berkata, Kakak Chen, lorong di sebelah kiri adalah yang benar, apakah kamu mau ikut denganku? Dev tidak bergerak, tetapi ketika Yannick melihat ini, dia memimpin orang-orangnya ke lorong paling kiri. Melihat ini, Yanka buru-buru memimpin yang lain untuk mengikuti. Yanka, apa yang kamu lakukan? Melihat Yanka mengikuti, Yannick bertanya dengan dingin. Kakak Leng, kamu dan aku sedang dalam perjalanan bersama. Jika sesuatu terjadi, masih ada seseorang yang menjagamu. Jangan khawatir. Jika kamu menemukan harta karun, aku akan membiarkanmu mengambilnya terlebih dahulu. Yanka menurunkan sosoknya dan mengikuti kata-kata untuk menjilat Yannick. Yanka tahu bahwa di tempat ini, tidak peduli seberapa kuat dia, itu tidak berguna. Jika dia tidak tahu cara menggunakan mantra, dia mungkin akan terjebak di sini. Dan master mantra yang dia bawa sama sekali tidak berguna, itu sebabnya dia mengikuti Yannick dengan rendah hati. Melihat apa yang dikatakan Yanka, Yannick tidak peduli tentang apapun, dan berjalan maju bersama Yanka dan yang lainnya. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Melihat Yanka dan Yannick telah pergi, tetapi Dev tetap tidak bergerak, Sarah bertanya dengan cemas. Jangan khawatir, tunggu sebentar lagi. Dev berdiri diam, meskipun kesadarannya telah ditarik, Dev tidak memilih dengan gegabah. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Dev. Setelah beberapa saat, Dev berjalan lurus menuju lorong di tengah. Melihat ini, Sarah dan Liu Tua tidak punya pilihan selain mengikuti. Saya tidak tahu berapa lama saya berjalan, dan saya tidak tahu seberapa jauh saya berjalan. Akhirnya, ketika beberapa orang mulai kelelahan, akhirnya ada cahaya di depan dan jalan keluar. Melihat ini, beberapa orang sangat senang dan bergegas keluar. Dengan cahaya di depan mata mereka, beberapa orang melihat segala sesuatu di depan mereka dengan takjub. Saya melihat aliran kecil di sini, kicauan burung dan aroma bunga, seperti dunia lain. Kecuali bahwa tidak ada manusia yang tinggal di sini, pemandangan lainnya sangat mirip dengan desa peri yang merupakan ilusi Liu Tua. Ini sangat indah di sini. Melihat pemandangan di depannya, Sarah tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, Dev tidak menghargai pemandangan yang indah, tetapi langsung pergi ke sungai, lalu dengan lembut menyentuh sungai dengan tangannya. Dalam sekejap, wajah Dev menunjukkan kegembiraan. Karena air sungai sama persis dengan air di mata air regenerasi.
mungkin air di mata air regenerasi mengalir keluar dari aliran ini. Dev memutuskan untuk menemukan sumber aliran tersebut, dan mencari tahu mengapa aliran tersebut memiliki efek khusus. Tapi ketika Dev dan yang lainnya hendak pergi ke hulu di sepanjang sungai, mereka melihat Yannick, Yanka dan yang lainnya berjalan mendekat. Namun melihat wajah orang-orang ini dan bekas luka di tubuh mereka, terlihat jelas bahwa mereka keluar setelah melalui perang. Dan ketika Yanka melihat Dev dan yang lainnya berjalan keluar dari lorong, dan mereka terlihat sangat santai, dia akan mati karena marah. Dia tidak mengerti bagaimana Dev bisa seberuntung itu. Dev mengabaikan mereka, tapi berjalan di sepanjang sungai. Setelah berjalan tidak jauh, saya melihat sebuah pohon purba yang menjulang tinggi dengan akar menyilang. Pohon purba ini tingginya puluhan meter. Dari pohon kuno, aliran aura tebal terus-menerus memancar. Anak sungai mengalir melalui pohon purba, terus-menerus menjelajahi akar pohon purba. Dev memandangi pohon kuno di depannya dengan heran, lalu terus bergerak maju, lalu membasahi tangannya di sungai. Saat ini, air sungai hanyalah air sungai biasa, tanpa nafas khusus itu. Tetapi ketika Dev merendam tangannya di sungai yang mengalir di atas akar pohon, nafas khusus itu muncul. Dev akhirnya mengerti sekarang bahwa efek aneh dari mata air regenerasi berasal dari pohon kuno di depannya. Mendongak, Dev melihat buah spiritual seperti apel tergantung di pohon kuno, dan energi spiritual mengelilingi buah spiritual. Itu pohon kuno yang sangat kuat. Aku tidak pernah mengira akan ada hal seperti itu di pegunungan Kunlun. Dev tidak bisa menahan keterkejutannya. Saat ini, Yannick, Yanka dan yang lainnya juga datang, dan ketika mereka melihat pohon kuno di depan mereka, mereka semua terkejut. Pohon spiritual, ini pohon psikis. Yannick tiba-tiba mulai berteriak seperti orang gila, kegembiraan di wajahnya sulit diungkapkan. Kakak Leng, apa itu pohon psikis? Yanka bertanya dengan bingung. Saya membaca ini dari sebuah buku kuno. Pohon psikis ini adalah pohon suci, dan buah yang dimilikinya disebut buah psikis. Selama Anda memakan buah psikis, Anda dapat langsung meningkatkan kultivasi Anda. Selain itu, menurut catatan kuno, setelah seseorang memakan beberapa buah psikis, seluruh tubuhnya terlahir kembali, dia menjadi seorang kultivator, dan akhirnya naik ke surga. Semakin banyak Yannick berbicara, semakin dia menjadi bersemangat, sedemikian rupa sehingga tubuhnya sedikit gemetar. Ketika Yanka mendengar ini, matanya membelalak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Sarah dan Liu Tua di samping juga kaget saat mendengarnya, tak satu pun dari mereka mengira pohon kuno ini masih sangat berharga. Dengan cara ini, orang-orang di Istana Narcissus semuanya harus menjadi pembudidaya abadi. Dev bertanya. Lagi pula, memakan buah psikis dapat mengubah seorang pejuang menjadi pembudidaya abadi, jadi jika pohon psikis ada di Istana Narcissus, semua murid Istana Narcissus harus menjadi pembudidaya abadi. Itu belum tentu benar. Buku-buku kuno mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki bakat luar biasa yang dapat melakukannya, tetapi mengambil buah psikis ini memang dapat meningkatkan kultivasi orang dan membentuk kembali tubuh fisik mereka. Ini jelas merupakan harta karun di antara harta. Yannick menjelaskan. Mendengar tentang pembentukan kembali tubuh, mata Dev berbinar. Setelah aliran biasa menyapu akar pohon, ia memiliki kemampuan untuk membentuk kembali tubuh. Hanya butuh 77-49 hari yang terlalu lama. Tetapi jika Matt dan Hayden mengambil buah psikis ini, tubuh mereka akan segera pulih, dan mungkin kekuatan mereka juga dapat menerobos. Memikirkan hal ini, Dev berencana untuk melompat dan memetik buah psikis. Anda harus tahu bahwa meskipun pohon purba itu lebat, buah psikisnya tidak banyak, hanya ada 8. Jadi Dev berencana untuk bertindak lebih dulu, mendapatkan beberapa buah psikis, dan menyelamatkan Matt dan Hayden. Melihat Dev hendak memetik buah psikis, Yanka pun melompat dan menghentikan Dev. Dev, apa yang akan kamu lakukan? Yanka memelototi Dev, buah psikis ini bukan milikmu, apakah kamu bisa mengambilnya jika kamu mau? Pada saat ini, Yannick juga melangkah maju, dan berkata dengan wajah dingin, Chen yang tampan, kamu tidak peduli, apakah kamu ingin mengambil semuanya sendiri? Menghadapi godaan buah psikis, Yannick saat ini tidak terlalu sopan kepada Dev, di hadapan keuntungan yang sangat besar, tidak ada teman, apalagi Yannick dan Dev bukan teman. Apa yang kamu inginkan? Dev memandang Yanka dan Yannick. Saya tidak ingin melakukan apa-apa.
Buah psikis ini adalah buah spiritual yang langka di dunia. Siapa yang tidak menginginkannya, tetapi jika Anda menginginkan buah psikis, itu tergantung pada kemampuan Anda. Sekarang totalnya ada 8 buah psikis. Kakak Leng bisa mengambil 5, dan aku bisa mengambil 3. Adapun kamu, jangan pernah berpikir untuk mengambil satu pun, dan kamu harus mempertahankan hidupmu. Setelah Yanka selesai berbicara, aura di tubuhnya mulai naik terus. Dia sudah lama ingin membunuh Dev, tapi Yannick telah melindungi Dev, jadi Yanka tidak bisa melakukannya. Kali ini, di depan kepentingan, dia tahu bahwa Yannick tidak akan pernah membantu Dev, jadi dia berkata bahwa Yannick akan mengambil 5 buah psikis. Benar saja, ketika Yannick mendengar ini, senyum puas muncul di wajahnya, dan dia tidak lagi berpihak kepada Dev. Dev memandang Yanka dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Hanya dengan kemampuan kamu ingin membunuhku? Dev mendengus dingin. Kamu sudah berlatih selama 10 tahun. Penghinaan Dev membuat Yanka langsung marah, dan tubuhnya melonjak. Dev, sekarang aku telah memodifikasi genku, membunuhmu seperti memotong melon dan sayuran. Hati Yanka sangat membengkak sejak modifikasi gen. Tubuh yang melompat tinggi meletus dengan nafas yang menakutkan, dan kemudian sebuah pukulan jatuh dengan keras, dan ada semburan ledakan, dan seluruh ruang bergetar. Dev memandang Yanka dengan dingin, tubuhnya tiba-tiba menjadi emas, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu langsung membungkus seluruh tubuhnya, dan kemudian kekuatan naga mengembun di tinjunya. Seekor naga emas melilit lengannya, lalu dia meninju, dan diiringi raungan naga. Pukulan mengerikan langsung menuju Yanka. Blaar! Terdengar suara yang memekakkan telinga, dan energi mengerikan itu menyapu seperti badai dalam sekejap. Semua orang diledakkan oleh energi yang menakutkan. Tetapi pohon psikis di samping tampaknya tidak terpengaruh sama sekali, bahkan tidak ada satu daun pun yang bergerak. Dan Yanka itu merasakan sesak di dadanya, dan segera menyemburkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya jatuh dari langit seperti layang-layang dengan tali putus, dan menghantam tanah dengan keras. Tuan muda kedua. Melihat ini, para murid sekte Guntur bergegas maju untuk membantu Yanka. Melihat Dev melukai Yanka dengan satu pukulan, Yannick tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak pernah mengira kekuatan Dev begitu kuat. Dan Yanka menyeka darahnya, dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengubah gennya dan meningkatkan kekuatannya, dia masih tidak bisa mengalahkan Dev. Sudah kubilang, kekuatanmu tidak bisa membunuhku sama sekali, jadi kembalilah dan berlatih selama 10 tahun. Kamu tidak pantas mengambil buah psikis ini. Dev berkata kepada Yanka dengan suara dingin. Chen yang tampan, karena kita memasuki reruntuhan istana Narcissus bersama-sama dan menemukan buah psikis bersama, sebaiknya kita berbagi bersama. Aku salah, aku hanya mengambil 4, dan Yanka mengambil 2, jadi kamu juga bisa mengambil 2, jadi kita tidak harus bertarung sampai mati. Melihat Dev begitu kuat, Yannick sedikit tersenyum, melangkah maju dan berkata. Melihat penampilan banci Yannick, Dev berpikir itu cantik. Jika Dev tidak menunjukkan kekuatannya, bahkan Yannick ini tidak akan membiarkannya mengambilnya. Kamu pikir itu cantik, kenapa kamu ambil 4? Apa karena kamu banci? Aku ingin ke-8 buah psikis ini. Segera keluar, jika tidak, kamu tidak akan bisa mendapatkan buah psikis, dan kamu akan menghabiskan hidupmu di sini. Dev berkata dengan dingin. Kata-kata Dev langsung membuat wajah Yannick menjadi dingin, dan dia tidak lagi memiliki kebaikan yang dia miliki sekarang. Dev, apakah menurutmu jika kamu mengalahkan Yanka, kamu bisa menantangku? Membiarkanmu mengambil 2 buah psikis adalah bantuan untukmu, dan kamu bahkan tidak menghargainya. Yannick menyipitkan matanya sedikit, dan niat membunuh mulai muncul dari tubuhnya. Kakak Leng, berhenti berbicara omong kosong dengannya, ayo bunuh dia bersama, lalu bagi buah psikis. Yanka berkata kepada Yannick. Karena dia sendiri bukan lawan, mari bergabung bersama Yannick, keduanya akan selalu mengalahkan Dev. Tapi sebelum Yannick dapat berbicara, faksi bintang terbang mengirim seorang lelaki tua untuk bergegas keluar. Kamu harus mempermalukan tuan mudaku, pengadilan kematian. Pria tua itu menampar telapak tangannya, dan garis-garis muncul, diikuti oleh jaring api besar, menutupi Dev. Sudut mulut Dev sedikit terangkat, konyol bahwa pihak lain ingin menggunakan sihir untuk menghadapinya. Saya melihat kekuatan naga ilahi Dev meletus,
Cahaya keemasan berkedip di luar tubuh Dev, dan naga emas besar mulai melayang di belakang Dev. Api keluar dari mulut naga emas satu demi satu, dan jaring api besar itu hancur dalam sekejap. Menghadapi naga emas yang tiba-tiba muncul, lelaki tua itu tertegun sejenak, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Diiringi raungan naga, naga emas itu meraung dan menelan lelaki tua itu dalam sekali teguk, diikuti setumpuk tulang putih yang dimuntahkan. Seorang Shangdi yang baik berubah menjadi tumpukan tulang dalam sekejap mata. Kali ini, semua orang tercengang. Kamu, siapa kamu? Mata Yannick melebar, dan dia menatap Dev dengan tak percaya. Jika Dev hanyalah seorang prajurit di luar dunia tersembunyi, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Tapi melihat ranah Dev, dia hanya Wusheng peringkat 8, jauh dari mencapai level Shangdi, tapi dia bisa dengan mudah membunuh Shangdi. Yannick juga pernah melihat pertempuran lompatan sebelumnya, tetapi mereka semua jenius di antara para jenius, dan dia belum pernah melihat hal seperti itu yang langsung melintasi alam besar dan membunuh seketika. Mungkinkah prajurit di luar dunia tersembunyi sudah begitu kuat? Yannick jatuh ke dalam kebingungan yang mendalam. Naga emas menghilang perlahan, dan cahaya keemasan di tubuh Dev berangsur-angsur meredup. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, keluar sekarang, aku bisa menghindarkanmu dari kematian. Dev berkata dengan datar. Hahaha, kamu terlalu percaya diri, Yannick tertawa terbahak-bahak, mungkin kami bukan lawanmu sendirian, tetapi dengan begitu banyak dari kita yang bekerja sama, itu cukup untuk membunuhmu. Benarkah? Maka kamu bisa mencoba. Ekspresi Dev menjadi dingin, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, dan kemudian cahaya pedang diayunkan, dan seorang murid dari sekte Guntur terpotong menjadi dua dalam sekejap. Sialan, kamu menyelinap menyerang. Yanka sangat marah, dia tidak pernah berpikir bahwa Dev akan berani mengambil inisiatif. Yanka, ayo pergi, bunuh anak ini. Yannick berteriak keras, dan mengikuti Yanka untuk menyerang Dev. Para murid dari sekte bintang terbang dan sekte Guntur juga mengepung mereka. Melihat ini, Sarah tahu bahwa hari ini adalah situasi kiamat, jadi dia mempertaruhkan nyawanya, memegang pedang panjang, dan melompat. Liu tua mundur ke samping, dia tidak bergerak, lagi pula, Dev berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, jika dia bergerak, dia mungkin mati juga. Tapi dia juga tidak membantu Yannick dan Yanka, dia hanya menonton dengan tenang dari pinggir lapangan. Dev sendirian, menghadapi serangan beberapa orang sendirian, tanpa sedikit pun kepanikan. Mati. Yanka berteriak keras, dan menampar Dev dengan telapak tangannya. Angin dari telapak tangannya mendesing, dan tornado meledak. Pada saat yang sama, Yannick juga melompat, dan kompas di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan, langsung menyinari Dev. Mereka berencana untuk membunuh Dev dalam satu pukulan, tidak ada penundaan lagi. Bersambung ke episode 220. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.